Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan suatu sore yang tenang, kamu sedang duduk di beranda rumah, menikmati hembusan angin yang lembut. Tiba-tiba seekor burung kecil hinggap di pagar rumahmu. Suaranya merdu, matanya jernih, dan ia tampak begitu sederhana. Bagi sebagian orang, mungkin itu hanya sekedar burung biasa, tapi dalam pandangan Islam, kehadiran hewan-hewan tertentu justru menjadi tanda keberkahan, rezeki, bahkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya, banyak manusia yang tidak tahu ada hewan-hewan yang seharusnya dipelihara dan dihormati, tapi malah diusir, dibunuh, atau dianggap pengganggu. Padahal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk menghormati ciptaan Allah, bahkan pada hewan yang kecil sekalipun. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi, maka dia tidak akan dikasihi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan kasih sayang itu tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk hewan. Mari kita telusuri satu persatu 12 hewan yang diyakini membawa keberuntungan, keberkahan, dan tanda kebaikan dalam rumah menurut Islam. Kucing, hewan kesayangan Nabi. Kucing adalah hewan yang dimuliakan dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memiliki kucing kesayangan bernama Muza. Dalam hadis riwayat Abu Qatadah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kucing itu tidak najis. Sesungguhnya ia termasuk hewan yang sering berkeliling di sekitarmu. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan An-Nasa'i. Kehadiran kucing di rumah membawa ketenangan, bahkan diyakini sebagai tanda keberkahan rezeki. Ayam jantan, pengingat waktu sholat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar kokok ayam jantan, mintalah kepada Allah dari karunia-Nya, karena sesungguhnya ayam jantan melihat malaikat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ayam jantan adalah hewan yang bisa mengingatkan manusia akan datangnya waktu pagi. Suaranya bukan sekedar tanda fajar, tapi juga pengingat untuk berdoa. Burung merpati, simbol kedamaian. Dalam sejarah Islam, burung merpati menjadi saksi hijrah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ke Gua Thur. Allah menjadikan merpati sebagai tanda perlindungan dengan bersarang di mulut gua agar musuh mengira gua itu kosong. Maka merpati bukan hanya hiasan, tapi juga simbol ketenangan dan keberkahan di rumah. Lebah, hewan yang disebut dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 68 hingga 69 tentang lebah yang menghasilkan madu, obat bagi manusia. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, kesembuhan itu ada pada 3 hal: minum madu, sayatan alat bekam, dan kai. Hadis riwayat Bukhari. Lebah di rumah adalah simbol rezeki dan kesehatan, karena darinya Allah menurunkan obat yang penuh keberkahan. Laba-laba, pelindung Rasulullah. Saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersembunyi di Gua Thur, Allah melindunginya dengan sarang laba-laba di pintu gua hingga musuh tidak menyadari keberadaan beliau. Hewan kecil ini adalah simbol penjagaan Allah. Jangan buru-buru membunuhnya jika tidak membahayakan. Semut, umat yang bertasbih. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menamakan satu surah dalam Al-Quran dengan nama An-Naml, yakni semut. Semut adalah makhluk yang selalu bertasbih dan hidup dalam kebersamaan. Rasulullah SAW melarang membunuh semut. Hadis riwayat Abu Daud. Maka kehadiran semut bisa menjadi tanda adanya rezeki yang tersembunyi. Unta, hewan yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman
Apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Al-Quran surah Al-Ghoshiyah ayat 17. Meski bukan hewan yang tinggal di rumah, unta menjadi simbol kesabaran, kekuatan, dan kendaraan yang penuh berkah. Kehadiran simboliknya di dalam cerita dan sejarah Islam mengajarkan keteguhan hati. 8. Domba, hewan kurban para nabi. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail diuji dengan perintah kurban. Allah gantikan Ismail dengan domba yang besar. Maka domba bukan sekadar hewan, tapi simbol ketaatan dan pengorbanan yang membawa berkah di rumah. Kuda, hewan jihad dan kemuliaan. Rasulullah SAW bersabda, kebaikan itu tetap ada pada ubun-ubun kuda sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kuda adalah lambang kekuatan dan kemuliaan. Meski jarang dipelihara di rumah, siapa yang merawatnya mendapatkan pahala. Ikan, hewan yang diberi kemudahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan ikan sebagai makanan yang halal, bahkan dalam keadaan bangkai sekalipun, bersama dengan belalang. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kehadiran ikan di rumah, baik kolam maupun akuarium, menjadi simbol kelimpahan rezeki. Burung pipit, pengingat amanah kecil. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membunuh burung pipit tanpa alasan yang benar, maka burung itu akan mengadu kepada Allah pada hari kiamat. Hadis riwayat An-Nasa'i. Seekor pipit kecil bisa menjadi pengingat agar manusia tidak meremehkan amanah yang kecil sekalipun. Anjing penjaga, terkecuali dengan tujuan mulia. Meski Islam melarang memelihara anjing tanpa sebab, namun Allah mengizinkan jika untuk penjagaan dan berburu. Dalam Al-Quran, kisah Ashabul Kahfi menyebut adanya anjing yang setia menemani pemuda beriman. Dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 18. Ini menunjukkan bukti bahwa hewan pun bisa menjadi pelindung setia. Sahabat arus waktu, itulah 12 hewan yang dalam Islam dianggap membawa keberkahan dan perlindungan. Bukan berarti hewan-hewan ini secara gaib mendatangkan rezeki, tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghubungkan keberadaan mereka dengan tanda kasih sayang, perlindungan, serta keberkahan hidup. Maka jangan lagi buru-buru mengusir, apalagi membunuh hewan-hewan kecil yang ada di sekitar rumah, karena bisa jadi mereka adalah tamu Allah yang membawa doa dan keberkahan untukmu. Jika menurutmu video ini bermanfaat bagimu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ke Arus Waktu agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.